atau tata cara mengenai program ini. Nah, jadi modul ini bernama, program ini bernama Belajar Arbitrase dari Rumah. Jadi memang tujuannya adalah kita belajar bersama-sama tentang arbitrase dari rumah secara daring, secara online melalui program Zoom. Kemudian yang kedua adalah kami sudah menyiapkan 9 modul. Kami sudah menyiapkan 9 modul yang akan tayang, selama 9 kali. Yang akan tayang selama 9 kali. Selama 9 kali, dimulai pada hari ini. Nah, tujuan dari webinar lecture ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang hukum arbitrase komersial atau commercial arbitration secara komprehensif. Nah, kenapa disebut pengetahuan dasar? Jadi ini hanya akan memberikan pemahaman mengenai basic, meskipun nanti kami akan mencoba untuk menyediakan sekomprehensif mungkin ya. Jadi meskipun sedikit-sedikit tapi akan komprehensif dari mulai awal sampai akhir ya, dari segala aspek yang terkait dengan arbitrase. Nah karena sifatnya dasar nanti pada masing-masing modul para peserta akan diberikan satu buku atau bacaan yang dapat dipelajari secara mandiri dari rumah, sehingga dapat diharapkan pada saat ini sudah selesai di modul 1 misalnya, para peserta akan mempunyai bacaan yang bisa dibaca selanjutnya untuk lebih memperdalam. Jadi silakan memperdalam bagi yang berminat. Nah, untuk buku-buku dan bacaan akan di-share pada saat atau setelah acara ini melalui fitur chat di Zoom. Kalau bagi yang tidak bisa download, silahkan bisa gabung di Telegram Group Belajar Arbitrase dari Rumah ya. Di invite seperti ini public group ya. Jadi silahkan di-search di Telegram Belajar Arbitrase dari Rumah, sehingga nanti bisa dijumpai kelompok ini ya. Silahkan join saja. Ya. Nah ini akan dibuka sampai, grup ini akan dibuka sampai akhir sesi ke-9 nanti ya. Terus seluruh modul 9 ini akan terdiri dari 1 sampai 9, di mana yang pertama ini adalah regulasi mengenai arbitrase komersial atau commercial arbitration dalam hukum positif. Jadi yang saya tandain merah ini adalah yang modul yang sudah tersedia jamnya. Untuk yang D sampai I nanti akan muncul, akan diberitahukan kemudian. Nah, silahkan untuk jadwal selanjutnya di jadwal keempat dan sebagainya ikuti tadi Telegram Group atau bisa di IG arbitrase.id ya. Silahkan feel free untuk join. Kemudian modul di atas tadi di 9 itu akan dibawakan secara sequence ya. Sequence itu artinya berurutan dari pertama sampai akhirnya. Dan kalau ada yang ketinggalan salah satu modul nanti bisa mengikuti nanti setelah akhir nanti kita akan mengadakan hal yang sama dengan perbaikannya, dengan improve, jadi bisa ngikutin lagi. Tapi kalau materi nanti bisa diperoleh lewat Telegram Group. Nah, nanti di awal setiap modul peserta akan diberi kesempatan untuk menanyakan materi modul yang lalu ya. Jadi satu modul ke belakang. Jadi kalau misalnya nanti ke depan modul yang kedua, silahkan di awal akan diberi kesempatan untuk menanyakan materi modul yang di awal. Kita akan beri kesempatan waktu 5 menitan, nah baru kemudian kita akan melanjutkan kepada modul berikutnya. Nah, setiap nanti peserta yang ingin menanyakan bisa chat atau bisa secara langsung. Tapi hanya terbatas pada modul yang disampaikan pada saat itu. Nah, pertanyaan dengan modul yang lain itu tidak harus kita jawab ya, karena nanti sesinya sudah lewat ya. Kecuali memang itu sangat penting dan relevan. Nah, pertanyaan atau tanggapan kita batasin waktu yaitu 5 menit maksimum. 2 menit maksimum. Jadi silahkan nanti tanyanya jangan panjang-panjang supaya yang lain bisa kebagian waktu. Oke. Nah, sebentar, saya mau admit dulu peserta yang
Ada di waiting room dulu sebentar ya. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita judulnya adalah atau seluruh serangkaian dari belajar arbitrase dari rumah adalah mengenai hukum arbitrase komersial. Ini penting ya. Kenapa kita menggunakan judul arbitrase komersial? Ya, jadi arbitrase komersial adalah untuk membedakan dengan arbitrase yang lain. Ya. Untuk memberikan pembedaan dengan arbitrase yang lain. Nah, kalau kita lihat sebentar ya, ini share screen-nya agak kurang. Ya. Jadi mohon nanti kalau share screen-nya tidak kelihatan ya. Suaranya dimatikan. Ya. Ya. Jadi apa yang akan kita pelajari ini adalah arbitrase komersial ya. Karena itu fokus di 9 modul ini hanya kepada arbitrase komersial. Kenapa itu arbitrase komersial? Karena di dalam dunia arbitrase itu ada kurang lebih 3 jenis arbitrase secara kelompok ya, secara genus. Yang pertama adalah arbitrase komersial, kemudian yang kedua adalah arbitrase investasi, dan yang ketiga adalah state-to-state arbitration atau public law arbitration. Ketiga jenis arbitrase ini memiliki sifat yang cukup berbeda, ya, cukup mendasar, cukup berbeda, aturannya berbeda, argumentasi hukumnya juga berbeda, dan case-nya juga berbeda. Nah, sehingga di dalam dunia praktek dibedakan menjadi 3 jenis ini, ya. Arbitrase komersial, arbitrase investasi, atau kita kenal sebagai investment arbitration, dan yang terakhir adalah state-to-state arbitration. Nah, arbitrase komersial ini adalah arbitrase yang terkait dengan sengketa perdagangan, karena itu istilahnya adalah komersial ya. Jadi arbitrase perdagangan. Ada yang menyebut arbitrase bisnis, yes bolehlah. Ya. Tapi di dalam terminologinya yang umum adalah commercial arbitration. Nah, sedangkan arbitrase yang jenis kedua yaitu arbitrase investasi atau sering disebut dengan istilah investment arbitration, atau ada yang menyebut ISDS, Investor State Dispute Settlement ya. Itu biasanya terkait dengan sengketa investasi atau investment dispute. Ya. Misalnya ini contohnya adalah biasanya antara investor dengan negara yang terkait dengan investor protection di suatu negara. Ya. Dan yang terakhir adalah state-to-state arbitration. Ini misalnya arbitrase yang terkait dengan sengketa batas lah, entah dengan sengketa suatu pulau dan sebagainya. Nah, tapi kita hari ini hanya akan, dan seterusnya hanya akan membahas mengenai di sisi arbitrase komersial. Arbitrase komersial itu apa? Nah, di dalam kita mengambil satu definisi ini, definisi undang-undang, ya, definisi undang-undang yang nanti bisa dijumpai di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, di mana para pihak menunjuk satu atau lebih arbiter yang akan memberikan putusan terhadap sengketa mereka, dan putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa tersebut. Ini adalah arbitrase, definisi arbitrase yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 ya, atau statutory definition. Nah, unsur-unsur dari definisi ini yang nanti akan kita bahas ya di dalam ke-9 modul. Contoh misalnya mengenai sengketa perdata kita akan bahas di modul 2. Kemudian terkait dengan perjanjian kita akan bahas di modul 3. Kemudian di modul 7 kita akan discuss mengenai putusan arbitrase. Nomor kemudian yang terkait dengan bersifat final dan mengikatnya itu kita akan bahas di dalam modul ke-8 tentang pembatalan putusan arbitrase. Dan yang terakhir terkait dengan
di luar pengadilan kita akan dengan frasa ini kita akan bahas di modul ke-9. Jadi dengan ke-9 modul itu diharapkan akan secara komprehensif kita bisa memahami ya. Nah, ada baiknya sebelum kita belajar lebih lanjut, saya akan menguraikan sedikit mengenai sejarah arbitrase komersial di Indonesia. Jadi kalau kita mempelajari hukum, kita kembali lagi kepada awal ya, dari sebelum kemerdekaan. Di mana di sebelum kemerdekaan itu sebenarnya sudah ada peraturan atau pengaturan tentang arbitrase. Yang kita jumpai yang cukup banyak itu di dalam Reglement Rechtsvordering atau RV. Kita bisa lihat di pasal 615 sampai 651 RV. Nah, RV ini dulu adalah hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu. Ini kalau tidak salah ya, dengan golongan Eropa. Nah, sedangkan pada waktu itu ada banyak pengadilan ya. Ada juga pengadilan yang untuk Bumi Putra. Nah, pengadilan untuk Bumi Putra ini berlaku HIR untuk Jawa dan Madura dan RBG untuk luar Jawa dan Madura. Nah, sehingga karena ada banyak jenis pengadilan, maka ada hukum acaranya beda-beda. Khusus untuk RV yaitu hukum acara peradilan di pengadilan yang untuk masyarakat Barat itu diatur cukup panjang ya tentang arbitrase, yaitu di dalam pasal 615 sampai 651. Sedangkan di dalam HIR dan RBG itu kalau tidak salah hanya ada satu pasal. Artinya apa? Saya menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia waktu itu, yaitu kebanyakan di masyarakat pribumi itu, mereka nggak siap dengan lembaga arbitrase ini ya, sehingga pemerintah pada waktu itu memberlakukan arbitrase itu hanya kepada golongan Eropa, namun masih dibuka kesempatan bagi masyarakat masyarakat Bumi Putra waktu itu boleh menggunakan arbitrase. Oleh karena itu di dalam HIR dan RBG disisipkan pasal 377 dan 705, yaitu yang mengatakan kurang lebih bahwa kalau mereka yang tunduk pada Bumi Putra itu ingin menggunakan arbitrase, maka mereka bisa mengacu kepada ketentuan tentang RV yang mengatur arbitrase. Ya. Jadi silakan ya. Nah, itu barangkali karena kalau menurut saya, kenapa pemerintah pada waktu itu gitu tidak lain dari pemerintah pada waktu itu ingin merasa arbitrase ini terlalu kompleks ya. Bahkan sampai hari ini kita harus mengakui bahwa arbitrase itu cukup kompleks ya. Cukup kompleks dan sebenarnya tidak bisa diterapkan di semua bidang. Karena itu polosnya di mana-mana begitu. Terutama di negara-negara yang belum berkembang, negara-negara yang sedang berkembang, biasanya arbitrase itu dibatasi. Di negara maju pun arbitrase penggunanya dibatasi ya. Jadi tidak untuk semua jenis sengketa. Nah, ini di sebelum kemerdekaan juga begitu ya. Jadi hanya untuk diberlakukan terhadap mereka yang tunduk pada hukum Barat. Nah, kemudian dengan Indonesia merdeka, pengadilan RV kan nggak ada, jadi pengadilan RV dihapuskan, sehingga RV dihapuskan. Nah, tapi sayangnya HIR dan RBG itu tetap berlaku karena HIR dan RBG itu adalah hukum acara yang berlaku untuk ke Landrat ya kalau nggak salah ya, untuk yang kemudian dikonversi menjadi pengadilan negeri. Nah, itu tetap berlaku sehingga hukum acara RBG dan hukum acara RBG dan HIR tetap berlaku. Nah, pasal 377 dan 705 RBG itu masih berlaku. Nah, yang artinya apa? Yang artinya adalah masyarakat Indonesia yang tunduk pada HIR dan RBG waktu itu masih boleh menggunakan lembaga arbitrase, tapi aturannya mengacu pada RBG yang sudah tidak berlaku. Jadi dengan kata lain,
RV yang sudah dihapuskan dengan pasal 2 aturan peralihan itu tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, tapi karena berlakunya karena ditunjuk oleh HIR dan RV itu. Ini terjadi di tahun 1945. Nah, dari 1945 sampai 81 itu kira-kira 81 itu berapa lama dia? 45 ya 20 tahun lebih ya. Hampir 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih ini hampir tidak ada peraturan lain yang secara substansial itu mengatur arbitrase. Ada memang undang-undang kehakiman ya, tapi undang-undang kehakiman pun paling hanya 1-2 pasal yang mengatur itu ya. Artinya cuma memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Barulah kemudian di tahun 1981 muncul momentum. Momentum yang cukup penting yang saat itu merupakan suatu langkah yang progresif ya, dari pemerintah Indonesia tahun 81, yaitu dengan Indonesia mengesahkan konvensi New York 1948 ya. Itu dengan menerbitkan Kepres tahun nomor 34 tahun 1981. Nah, di mana dalam Kepres itu menyatakan Indonesia mengesahkan konvensi New York tahun 81. Jadi meskipun kita masih mempunyai peraturan arbitrase yang menunjuk kepada peraturan RV yang merupakan peraturan yang sebenarnya sudah tidak berlaku, tapi kita sudah berani menerbitkan atau kita berani melakukan pengesahan terhadap konvensi internasional yang menyangkut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Sebenarnya ini pun tidak heran karena dulu sebelum tahun 45 itu pemerintah Hindia Belanda pun sudah mengesahkan atau ikut serta di dalam konvensi Jenewa, kalau tidak salah ya 1927 kalau tidak salah ya. Tapi karena perjanjian KMB, konvensi Jenewa itu dikatakan tidak berlaku ya. Nah, hingga tahun 81 ini. Nah, kemudian pada saat ini berlaku ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh mengenai konvensi ini. Jadi pada saat ini berlaku, tentu pada saat itu ya, kalau saya baca banyak tulisan ya sarjana hukum terkenal, itu cukup euforia. Artinya apa? Artinya, wah ini putusan arbitrase asing bisa dieksekusi di Indonesia ya. Nah, sehingga berlomba-lombalah orang pada melakukan eksekusi ya, pada saat itu ya. Nah, ini muncullah dua kubu argumentasi. Dua kubu itu artinya apakah dengan Indonesia mengesahkan dengan Kepres ini otomatis konvensi ini berlaku atau berlaku secara otomatis ya. Nah, ada yang bilang oh iya berlaku, ada yang bilang oh belum berlaku, ada yang bilang tidak berlaku sepenuhnya. Nanti kita akan coba untuk bahas lebih detail ya. Nah, ini ada muncul salah satu kasus yang terkenal atau perkara yang terkenal yang kita bisa mencerminkan dua pendapat waktu itu ya, yaitu kasus Miswar melawan satu Navigaciones ya Bulgare, satu perusahaan asing, di mana Miswar itu perusahaan Indonesia dan Navigaciones Bulgaris itu adalah perusahaan asing. Ya. Mereka bersengketa di London, kemudian Navigaciones Bulgaris yang menang mohon untuk melakukan eksekusi di Indonesia ya. Nah, di situ kita bisa melihat satu pertarungan ideologis ya antara pada waktu itu yang menjadi kuasa hukum dari Navigaciones Bulgaris itu adalah Profesor Dr. Sudargo Gotama ya waktu itu ya, dan yang pertarungan pendapat ini justru dengan Mahkamah Agung dengan Profesor Asikin waktu itu ya, yang menjadi ketua muda Perdata ya. Di mana kalau menurut Sudargo Gotama ya, begitu Indonesia meratifikasi ya otomatis seluruh ketentuan yang tercantum di dalam konvensi New York ini berlaku sepenuhnya bagi Indonesia. Tetapi Asikin berpendapat sebaliknya. Oh tidak, tunggu dulu. Meskipun itu konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia, tidak disahkan oleh Indonesia, tapi belum berlaku sepenuhnya. Karena apa? Belum ada juklaknya. Nah, itu menurut
versi ASICIN. Juklaknya itu yaitu kompeten authority mana yang berwenang untuk memberikan eksekuatur atau memberikan perintah pelaksanaan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ASIC. Nah, jadi kondisi saat itu begitu ya. Nah, ini berlangsung kurang lebih selama 9 tahun, sehingga pada tahun 1990 Mahkamah Agung menerbitkan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 90 ya. Ya, itu yang terkait dengan peraturan pelaksanaan Konvensi New York, di mana di dalam Perma itu diatur bagaimana mekanismenya putusan arbitrase asing itu bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Nah, setelah muncul Perma nomor 1 tahun 1990 ini, hampir selama 9 tahun tidak ada regulasi baru yang cukup berarti ya, atau bahkan sama sekali sepengetahuan saya nggak ada. Baru kemudian muncul di tahun 99 yang kita ketahui muncullah Undang-Undang nomor 30 tahun 99, yaitu Undang-Undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ya, yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, ini merupakan suatu momentum yang cukup bagus karena barulah pada tahun 99 ini Indonesia memiliki hukum nasional yang mengatur secara komprehensif mengenai arbitrase. Ya, sebelumnya kita hanya menggunakan peraturan penunjukan yang ada di dalam HIR dengan RP, HIR dan RBG yang menunjuk berlakunya ketentuan dalam RV. Nah, ini berlangsung ya dari tahun 99 ya, sampai hari ini. Undang-Undang nomor 30 tahun 99 menurut saya tidak ada peraturan pelaksanaannya. Artinya ya udah undang-undang itu saja. Nah, tapi kita perlu perhatikan di tahun 2014 itu ada judicial review pengujian yang dilakukan terhadap penjelasan pasal 70 ya, yaitu diputuskan Mahkamah Agung nomor 15 PUU 12 2014 ya, tanggal 14 November tahun 2014 ya. Nah, ini di mana undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan penjelasan pasal 70 itu kalau tidak salah ya, nanti kita bisa lihat ya, itu inkonstitusional. Inkonstitusional. Nah, sehingga Undang-Undang nomor 30 harus dibaca bersama-sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut supaya kita lebih memahaminya. Nah, sampailah hari ini kita di tahun 2021 ya. Jadi dari 99 sampai 21 kecuali Mahkamah putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada lagi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang cukup berarti dari Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Nah, sehingga ya hanya itulah peraturan yang kita punya ya. Jadi kalau kita mau belajar arbitrase, aturan itulah yang nanti kita akan share semua peraturan itu ya. Nah, kita balik lagi ke Konvensi New York ya. Tadi aturan yang pertama ada di Indonesia itu Kepres nomor 34 tahun 81 yang mengesahkan Konvensi New York. Nah, sebenarnya apa sih Konvensi New York itu? Ini yang peraturan pertama yang perlu kita ketahui dan kita perlu dalami apabila kita ingin mempelajari hukum arbitrase secara komprehensif. Jadi Konvensi New York ini adalah satu perjanjian internasional yang diadopsi atau dibuat di tahun 1958. Ya, nah, ini dimaksudkan untuk menggantikan dua konvensi yang ada sebelumnya. Ya. Bukan menggantikan, menyempurnakan. Menyempurnakan itu apa yang disempurnakan? Yaitu ada Geneva Protocol 1923, yaitu Protocol on Arbitration Clauses, dan Geneva Convention 1927 tentang Convention on the Execution of Foreign Arbitral Award. Jadi dua konvensi ini karena mereka sama sekali tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan
perdagangan pada waktu itu, yaitu dengan adanya sistem double exequatur. Double exequatur itu artinya eksekuatur untuk bisa berlaku di satu negara, maka eksekuatur harus diberikan di negara asal, konven asal putusan itu, dan juga diberikan juga eksekuatur di negara tujuan. Jadi ada 2 eksekuatur yang diberikan. Double eksekuatur ini yang menyebabkan kurang diterimanya konvensi ini. Nah, sehingga pada tahun 1995 ini, by the way, 2 konvensi ini oleh pemerintah Belanda pada waktu itu dia join ya di dalam 2 konvensi ini ya. Dan juga sebenarnya Indonesia berlaku terhadap konvensi itu ya, karena Indonesia merupakan jajahan Belanda pada waktu itu ya. Nah, kemudian baru di tahun 1958 di New York pada waktu itu tanggal 10 Juni itu beberapa negara itu membuat satu konvensi yang disebut dengan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Nah, meskipun itu judulnya mengenai Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, namun kalau kita baca dengan teliti, di dalam konvensi tersebut juga diatur mengenai recognition of international arbitration agreement. Jadi ada 2 hal yang diatur. Yang pertama itu mengenai putusan arbitrase, recognition and enforcement, dan yang kedua adalah recognition dari International Arbitration Agreement, yaitu yang diatur dalam artikel 2.1 dan 2.3 dan artikel 3 dan seterusnya. Nah, sehingga konvensi New York tidak hanya berlaku terhadap putusan arbitrase asing, tetapi juga terhadap perjanjian arbitrase asing, ya, di mana negara memiliki international obligation untuk melaksanakan 2 itu. Nah, per hari ini konvensi ini telah disahkan oleh 166 negara. Ya. Ini kurang lebih 166 negara yang telah mengesahkan, termasuk Indonesia di tahun 1981 tadi. Ya. Nah, apa maknanya? Maknanya artinya sistem yang terbangun atau yang dibangun oleh konvensi New York ini telah diterima di 160 negara. Negara itu ada totally kurang lebih 200-an sekian ya. Nah, di mana 166 ini sudah mengesahkan konvensi New York. Jadi network dari konvensi New York ini memiliki network yang sangat bagus ya. 166 negara berlaku kurang lebih peraturan yang hampir sama ya. Konvensi New York merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan kewajiban internasional atau international obligation bagi negara yang mengesahkan atau menandatangani atau meratifikasi atau mengaksesi ya, mengesahkan konvensi tersebut. Jadi once itu negara itu mengesahkan konvensi New York, maka negara itu terikat dengan konvensi tersebut atau negara tersebut memiliki international obligation. Artinya apa? Artinya negara itu mau tidak mau harus melaksanakan norma-norma yang tercantum di dalam konvensi tersebut di dalam negerinya, di dalam hukum domestik. Nah, dengan mengesahkan konvensi New York itu berarti Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan normanya. Tadi normanya ada 2 ya, yaitu pengakuan terhadap perjanjian arbitrase internasional dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Jadi 2 hal itu yang menjadi obligation internasional dari Indonesia ya, terkait dengan pengesahan itu. Nah, kelalaian terhadap kewajiban internasional tersebut dapat menyebabkan Indonesia atau negara yang telah mengesahkan tersebut menjadi breach of convention atau breach of international agreement.
Karena sebagai konsekuensi ya, memang di dalam New York Convention tidak tercantum apa sih konsekuensinya kalau suatu negara yang sudah mengesahkan tetapi tidak melaksanakan norma itu, atau dia breach untuk melaksanakan salah satu dari international obligation tersebut. Di dalam konvensi New York tidak diatur itu. Nah, tetapi bukan berarti itu tidak memiliki konsekuensi ya. Konsekuensinya dapat saja itu breach terhadap konvensi New York, bisa pula terhadap breach terhadap konvensi yang lain. Nah, ini pernah ada satu kejadian di mana ada suatu investor state arbitration itu yang menyatakan bahwa ini dalam case Saipem versus Bangladesh, Bangladesh itu karena breach terhadap konvensi New York, maka breach tersebut akan merupakan juga breach terhadap BIT yang ditandatangani oleh Prancis kalau nggak salah dengan Bangladesh. Nah, sehingga apa? Sehingga karena breach tersebut maka menimbulkan konsekuensi, yaitu satu compensation gitu. Nah, ini nanti ini materi sebenarnya pada saat kita nanti bicara mengenai investment arbitration, tapi karena ini commercial arbitration kita tidak akan bahas itu ya. Tapi kalau nanti bagi rekan-rekan yang berminat silahkan bisa di Google tuh Saipem versus Bangladesh ya, di mana case-nya adalah Bangladesh dianggap breach of New York Convention, sehingga karena breach of New York Convention itu amounting to breach dari bilateral investment treaties ya, antara Prancis kalau tidak salah dengan Bangladesh. Ya. Jadi ini yang sekarang menjadi isu yang sangat penting mengenai breach of treaty atau breach of convention terkait dengan investment arbitration. Ini penting bagi Indonesia juga karena apakah ya, sebenarnya Indonesia ini sudah melaksanakan konvensi New York ya secara sepenuhnya. Nah, tadi dikatakan ya di dalam chat tadi dengan Kepres ini Indonesia sudah meratifikasi atau sudah mengesahkan konvensi New York, dan kemudian muncullah baru dibuat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 90 di tahun 90. Nah, ini tadi saya katakan apakah dengan Indonesia itu mengesahkan suatu konvensi atau perjanjian internasional, maka perjanjian internasional ini secara otomatis berlaku bagi Indonesia, ataukah masih perlu dibuat peraturan lagi? Ya. Sebagai contoh begini ya, ada norma yang tercantum di dalam New York Convention, yaitu norma yang tercantum di dalam artikel 2 dan 2.1 dan 2.3. Pertanyaannya, apakah norma tersebut berlaku bagi Indonesia? Dan kalau berlaku, bagaimana pelaksanaannya? Kemudian yang kedua, norma misalnya di dalam artikel 5 ayat 1. Ini yang sangat penting di dalam praktek yang sekarang menjadi sorotan internationally adalah artikel 5 ayat 1. Apakah artikel 5.1 New York Convention itu berlaku di Indonesia? Nah, mestinya kalau kita melihat logika dari pengesahan, tadi dari logika yang dibangun oleh Profesor Sudargo Gotama maupun Asikin, harusnya berlaku itu. Ya. Karena apa? Karena sampai hari ini hanya pemerintah hanya mengeluarkan satu peraturan saja itu terhadap New York Convention. Mestinya berlaku. Nah, tapi apakah secara spesifik artikel 5 ayat 1 ini berlaku bagi Indonesia? Atau berlaku di Indonesia? Harusnya berlaku ya. Kalau berlaku, bagaimana nanti mekanismenya? Nah, ini nanti materi di enforcement ya. Nah, kemudian pada saat Indonesia mengundangkan Undang-Undang 30 tahun 9, muncul pertanyaan, apakah Undang-Undang nomor 30 tahun 99 itu merupakan pelaksanaan dari Konvensi New York? Menurut saya tidak. Undang-Undang nomor 30 bukan pelaksanaan dari Konvensi New York, tapi adalah hukum nasional atau hukum domestik. Jadi kalau di dalam bacaan-bacaan itu ada yang disebut dengan domestic law, maka itu adalah domestic law. Nah, jadi di Indonesia ada konvensi New York yang berlaku dan ada domestic law yang berlaku. Bahwa kemudian domestic law ada bagian yang mengatur yang sama dengan convention, itu dua hal yang berbeda. Artinya ada satu materi yang diatur oleh dua convention, tetapi menurut pendapat saya itu adalah dua legislasi, dua peraturan yang sama-sama berjalan beriringan. Nanti kita akan kaji lebih lanjut ya di beberapa hal ya.
mengenai apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 merupakan pelaksanaan dari Konvensi New York. Contoh ya tadi ya. Ini yang saya sebut tadi adalah pasal 6.1 ya. Nah, di pasal 6.1 ini mengatur mengenai resisting terhadap enforcement. Jadi prinsipnya adalah putusan arbitrase asing itu bisa diakui dan dilaksanakan di negara lain. Misalnya contoh paling gampang adalah putusan arbitrase di luar negeri akan dilaksanakan di Indonesia. Ya. Maka Indonesia mau nggak mau harus mengakui itu, subject to bla 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 bla. Nah, subject to segala macam ada subjeknya. Nah, tetapi pihak termohon eksekusi menurut pasal 6.1 ini juga mempunyai right atau mempunyai hak, yaitu hak untuk request enforcement itu di-reviews atau ditolak gitu. Nah, mekanisme ini yang tidak kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 maupun di dalam peraturan yang lain di situ. Ya. Apakah jadi pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan artikel 6.1 Konvensi New York dalam hukum positif Indonesia? Ya. Kalau kita tadi mengatakan bahwa Indonesia sudah melaksanakan Konvensi New York. Ya. Nah, ini problematika yang nanti kita akan coba bahas lebih detail ya. Nah, dengan demikian menjadi back to question, menurut saya Konvensi New York dan Undang-Undang 30 itu dua peraturan yang berbeda yang secara paralel berlaku dalam satu waktu. Nah, argumentasi yang lain adalah kalau saudara nanti rekan-rekan lihat di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tidak ada satupun yang menyitir atau mengutip Konvensi New York. Padahal Konvensi New York itu meskipun itu disahkan oleh Kepres itu tingkatnya adalah setara dengan undang-undang ya menurut saya. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban negara terhadap secara internasional ya. Nah, tapi ini sama sekali tidak disitir, bahkan tidak disinggung. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat berbicara materi mengenai Foreign Arbitral Award di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu menggunakan istilah yang berbeda, yaitu International Award atau putusan arbitrase asing, International Arbitration Award. Jadi putusan arbitrase asing. Sedangkan di dalam Konvensi New York istilahnya adalah Foreign Arbitral Award atau putusan arbitrase asing. Jadi ada dua terminologi yang berbeda, internasional dan yang kedua asing atau foreign, international and foreign. Nah, dengan dua argumentasi itu, saya sih menyimpulkan bahwa konvensi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 dan Undang-Undang Nomor 30 bukan pelaksanaan dari konvensi dan sebaliknya ya. Nah, sebenarnya Konvensi New York Convention itu ini asalnya dulu kan inisiatif dari banyak negara ya. Nah, tadi karena ada international obligation di setiap negara yang mengesahkan konvensi ini, maka supaya jadi harmonisasi di regulasi di dalam negeri masing-masing negara yang telah mengesahkan Konvensi New York itu, UNCITRAL ini adalah kepanjangan dari United Nations Commission of International Trade Law ya, UNCITRAL ya, yang didirikan tahun 66 ya. Itu salah satu komisi di PBB ya. Jadi PBB mempunyai banyak komisi, salah satunya adalah Komisi on International Trade Law ini. Nah, komisi ini kemudian membuat satu model law ya. Model law tentang International Commercial Arbitration di tahun 1986 yang kemudian dirubah tahun 2006 ya. Indonesia kalau tidak salah tahun 2019 ini terpilih lagi menjadi anggota komisi ini. Anggota komisi UNCITRAL sampai tahun 2045 tahun ke depan ya. 2024 kalau tidak salah ya. Nah, ini membuat satu model yang disebut dengan model Law on International Commercial Arbitration. Model ini yang direkomendasikan oleh UNCITRAL untuk bisa diadopsi, untuk bisa ditiru oleh negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi New York. Supaya apa? Supaya terjadi keseragaman. Kalau di negara-negara tadi terjadi keseragaman, maka dengan pengecualian tertentu, maka
terjadilah harmonisasi. Sehingga apa? Sehingga pelaksanaan atau pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu akan berjalan yang dengan cukup baik ya. Nah ini model law ini menurut catatan saya sudah kurang lebih sudah diikutin oleh 85 negara, 118 jurisdiksi. Nah di ASEAN sendiri hampir semua negara ASEAN, ada 10 negara ASEAN itu sudah mengikuti model law ya, kecuali Indonesia, Laos dan Vietnam ya. Pengetahuan saya itu belum mengikuti ya, dan belum ada tanda-tanda mengikuti ya. Di Vietnam katanya sih sudah mulai diskus ya, tapi di Indonesia kita masih belum tahu nih apakah kita mau mengikuti model law atau tidak ya. Nah sehingga kadang-kadang menjadi pertanyaan itu dari beberapa investor asing terkait dengan is doing business di Indonesia itu, Indonesia negara model law bukan sih, itu model law arbitration bukan sih. Nah kita jawab ya itu bukan gitu, karena berbeda. Jadi meskipun di Indonesia ada misalnya dasar penolakan itu, misalnya penolakan putusan arbitrase asing, tapi dasarnya tidak mengikuti model law gitu. Ini Uncitral model. Nah Uncitral sendiri sebenarnya mengeluarkan 2 produk ya. Yang pertama tadi adalah Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration dan Uncitral Arbitration Rules. Ini harus dibedakan ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi model atau format dari undang-undang arbitrase yang boleh atau yang bisa diterapkan di masing-masing negara ya, dengan perubahan-perubahan tergantung sikon negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Uncitral Arbitration Rules ya, atau peraturan arbitrase uncitral. Nah, kalau yang kedua ini adalah sebenarnya ini peraturan acara arbitrase ya, yang mereka recommended untuk ya kalau untuk ad hoc sebenarnya ya. Nah ini nanti kita akan bicara pada saat kita bicara modul ketiga ya, mengenai peraturan acara ya, mengenai acara pemeriksaan arbitrase. Nah untuk sementara ini yang kita pakai adalah Uncitral Model Law sebagai referensi, sebagai soft law ya. Nah kita Uncitral Arbitration Rules kita singkirkan dulu ya. Nah kesimpulannya dari uraian saya tadi, kalau kita mau belajar mengenai hukum arbitrase yang secara komprehensif, maka kita harus mempelajari 4 dokumen ini ya. Yang pertama adalah Kepres nomor 34 tahun 1991 yang mengesahkan Konvensi New York dan lampirannya, yaitu Konvensi New York itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Perma nomor 1 tahun 90 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir nomor 4 adalah soft law, Uncitral Model Law. Jadi meskipun ini nomor 4 ini tadi, Uncitral Model Law itu tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia tidak mengikuti model law, tetapi sebagai perbandingan dalam rangka kita memahami Kepres ini, lampirannya, maka ini perlu dibaca ya. Perlu dibaca mengenai soft law ini ya. Nah, saya akan membagikan 2 peraturan tersebut ya. Peraturan tersebut nanti ya, sebelum lupa saya share dulu 1 menit. Ya. Sebentar ya. Kepres saya copy paste ke chat. Terus kemudian New York Convention juga saya copy paste, saya kasih juga versi Indonesianya, versi dari unsworn translator atau unofficial translator. Kemudian ada Perma nomor 1 tahun 90 dan Undang-Undang nomor 30 dengan anotasi ya, dengan anotasi
di penjelasan pasal 70. Kemudian ada uncitral model law ya. Nah, itu ada sebagai bahan pada saat kita ingin belajar tentang arbitrase ini ya. Jadi ini yang menurut saya penting sekali untuk dipelajari di awal ini ya. Nah, silahkan saya mungkin akan membuka sesi tanya jawab ya yang terkait dengan regulasi ini. Silahkan boleh lewat chat atau boleh raise hand ya. Bagi yang akan menanyakan ini ya. Nah, kalau yang tidak bisa mendownload, silahkan bisa di ini apa namanya, bisa di join di Telegram group ya. Ini saya share juga di modul satunya, nanti bisa dilihat di modul 1. Di situ ada informasi mengenai Telegram group. Nanti kita akan share juga di Telegram group tersebut bagi yang ingin tidak bisa untuk mendownload dari fitur chat ini ya. 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 Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, jangan segan-segan ya. Kita namanya juga belajar, saya juga baru belajar ya. Saya juga masih belajar, barangkali ada regulasi yang saya juga kelewatan gitu. Bisa untuk di sharing di kawan-kawan ini ya. Ini karena kawan-kawan juga pengen sama-sama belajar tentang arbitrase ya. Izin bertanya, Pak. Ini modulnya masih belum bisa di-download, silahkan. Tanya, Prof. Silakan. Boleh bisa disebutkan. Boleh bertanya, Prof? Iya, Prof. Nama saya Farid, Prof. Farid Hidayatullah. Izin bertanya. Silakan boleh. Iya. Saya mau bertanya perihal penyelesaian arbitrase. Iya, dalam suatu perjanjian, semisal dalam suatu perjanjian bisnis, semisal di situ ada penyelesaiannya melalui arbitrase. Dan kemudian apabila tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, baru diselesaikan melalui pengadilan. Itu bagaimana, Prof? Dan yang kedua, apabila kita ada perjanjian dengan misal distribution agreement dengan perusahaan asing, seperti itu, dengan penyelesaian di arbitrase, itu diselesaikan melalui arbitrase asing atau di Indonesia, gitu, Prof? Mungkin itu aja, Prof. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya bukan Prof ya. Yang Prof itu ada tuh satu lagi tuh yang kita ikut, jadi Prof ini yang jawab nanti gitu. Bagaimana Prof Maman ya. Itu ada Prof, ada banyak Prof di sini, Prof Nita juga ada ya. Oke, jadi tadi ya, sebenarnya ini nanti terkait dengan materi perjanjian arbitrase ya, tapi saya akan coba singgung sedikit aja ya. Kita yang harus ingat adalah kita balik lagi kepada tadi definisi arbitrase ya. Jadi saya akan share mengenai definisi arbitrase. Nah, definisi arbitrase tadi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa itu adalah di luar pengadilan? Karena memang arbitrase ini adalah jadi pemerintah. Jadi di suatu negara itu negara, contoh Indonesia ya. Indonesia itu sudah menyediakan tempat untuk menyelesaikan sengketa seandainya ada masyarakat yang bersengketa ya. Kalau masyarakat bersengketa pidana di pengadilan negeri, masyarakat bersengketa mengenai perkawinan di pengadilan agama bagi umat muslim, kemudian
yang bersengketa terkait dengan putusan-putusan tata negara dengan diselesaikan di PT UN. Jadi negara sudah membuat satu lembaga-lembaga ya, beberapa lembaga-lembaga yang silakan kalau ada masyarakat yang bersengketa, termasuk sengketa mengenai perdagangan dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, kewarisan, pemerintah sudah menyediakan tempat penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan. Tetapi pemerintah juga membolehkan kalau para pihak tidak mau menyelesaikan lewat pengadilan, ya silahkan di luar. Ini di luar pengadilan artinya di luar sistem ya. Karena tadi di dalam negara itu ada sistem penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan. Jadi kalau itu mau menyelesaikan sengketa ya prinsipnya ke pengadilan. Tetapi tadi pemerintah dimanapun di seluruh dunia itu memberikan kebebasan kepada masyarakat, silahkan diselesaikan di luar sistem ya, atau di bawah tangan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya pengadilan tidak cawe-cawe pada saat para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan di luar pengadilan itu. Jadi ini penting sekali pemahaman bahwa itu di luar pengadilan ya. Jadi penyelesaian tidak resmi itu. Pemerintah nggak mau tahu dan pemerintah tidak tahu menahu terhadap penyelesaian sengketa itu. Silakan ada di luar pengadilan. Kami hargai gitu. Tetapi di Indonesia itu agak sedikit kebablasan menurut saya pikir ya. Karena apa? Biasanya meskipun itu pemerintah itu tidak ikut campur, tetapi kalau di negara-negara maju pemerintah masih ikut cawe-cawe gitu. Contoh misalnya adalah arbitrase di Singapura yang pihaknya sama-sama perusahaan Singapura ya. Jadi artinya domestic arbitration ya. Atau ya domestic arbitration atau local arbitration ya. Nah, local arbitration pemerintah Singapura atau pengadilan Singapura masih kontrol terhadap itu. Yaitu apa? Yaitu kontrolnya adalah pada saat arbiter itu salah menerapkan hukum ya. Jadi pada saat salah menerapkan hukum maka putusan arbitrase itu bisa di-appeal ya terhadap masalah question of law gitu, tapi tidak terhadap question of fact gitu. Nah, di Indonesia sama sekali ini benar-benar silahkan kalau Anda ingin memilih arbitrase, pengadilan nggak boleh ikut campur tangan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti pada saat putusan arbitrase itu sudah sudah dikeluarkan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka putusan itu harus dimasukkan ke dalam sistem, ya, yaitu sistem peradilan, yaitu dengan cara tadi pemberian eksekuatur atau pemberian perintah pelaksanaan. Jadi pemberian perintah pelaksanaan itu adalah jalan supaya putusan arbitrase itu bisa masuk ke dalam sistem. Ya. Karena apa? Karena putusan arbitrase itu sendiri meskipun dikatakan tadi final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, tapi mengikatnya sebagaimana perjanjian gitu, tidak bisa dieksekusi. Eksekusinya bagaimana? Kalau itu sudah dimasukkan ke dalam sistem dengan memakai cara tadi, cara pengesahan atau cara eksekuatur. Nah, tapi di dalam eksekuatur itu pun ada syaratnya, yaitu tadi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, bla 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 bla, ada syaratnya gitu. Jadi pemerintah hanya melakukan kontrol terhadap itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya. Bagaimana kalau para pihak sudah memilih arbitrase kalau tidak diselesaikan melalui pengadilan ya? Itu yang kita sebut dengan pathological arbitration clause ya. Nah, nanti besok kita sama-sama akan belajar di bagian ketiga bagaimana sih kalau kita mendrafting perjanjian arbitrase ya atau arbitration agreement, karena sekarang arbitrase itu semakin canggih ya, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa copy paste saja perjanjian tersebut, klausula tersebut di dalam perjanjian yang kita buat ya. Nah, kita harus lebih melakukan sedikit analisa ya. Analisa itu misalnya tadi bagaimana distributor Indonesia dengan asing, distributorship agreement, penyelesaian sengketa mana yang dipilih gitu kan, arbitrase atau asing, tergantung jawabannya karena tergantung dari sikonnya. Nah, di situ kita mestinya melakukan analisis gitu, analisis terkait dengan apa sih benefitnya kalau kita memilih arbitrase terhadap dalam konteks perjanjian tersebut, dan apa benefitnya apabila kita memilih klausula penyelesaian sengketa dengan pengadilan. Dan juga tadi pertanyaannya adalah kalau itu arbitrase mana yang kita pilih? Nah, kita harus melakukan cost and benefit analisisnya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat benar kejadian satu dispute yang tidak diharapkan itu
kita sudah bisa memprediksikan apa sih yang akan terjadi gitu. Jadi bukan kita hanya ikut, jadi bukan hanya kita tinggal meng-copy paste, tetapi itu sebenarnya ada rasionenya gitu kan. Ada rasionenya kenapa kita memilih dispute resolution seperti itu. Jadi cost benefit analysis. Nah, ini yang sekarang sudah menjadi tren pada saat itu corporate lawyer mendrafting satu commercial contract, mereka biasanya, apalagi kalau itu internasional ya, mereka biasanya seek advice dari litigation lawyer untuk, terutama kok arbitration lawyer, kalau yang disepakati ini bagaimana nih, gitu. Tidak copy paste dari draft yang dulu ya, karena pada saat itu copy paste draft perjanjian yang dulu itu barangkali yang dulu pun juga copy paste dari perjanjian yang lain gitu. Nah ini yang kadang-kadang muncul klausula yang sifatnya patologis ya. Jadi pathological arbitration clause yang mana arbitration clause itu sedemikian mematikan sehingga sebelum kita berantem di materi pokoknya, kita sudah berantem di mengenai arbitrasenya dulu gitu. Jadi mengenai jurisdiction dari arbitration ya. Itu sering terjadi gitu. Pathological arbitration clause. Nah, jadi salah satu tujuan dari belajar arbitrase ini ya, marilah kita memahami secara benar-benar apa arbitrase ini ya, meskipun hanya dasar-dasarnya saja. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Mungkin nanti untuk materi berikutnya itu nanti di perjanjian arbitrase dan tadi di enforcement ya. Silakan kalau ada lagi yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan. Saya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak siapa mau disebutin namanya? Oh ya mohon maaf, nama saya Abdul Hafid Pak. Ya Pak. Ya Pak silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Oh ya. Saya mau nanya ini Pak, bisakah permohonan perkara pilot dan PKPU itu melalui arbitrase Pak? Selain melalui jalur litigasi, misalnya melalui pengadilan gitu, bisa nggak melalui non litigasi, melalui arbitrase gitu? Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Abdul Haris. Ya, jadi dalam diskusi arbitrase internasional itu sekarang ada topik yang cukup hot ya, yaitu antara arbitration dan insolvensi, arbitration dan kepalitan ya, atau arbitrase dengan PKPU. Kalau di Indonesia ada relevansinya begini ya. Apakah kalau para pihak sudah memilih dispute resolution atau penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, itu mengecualikan atau tetap bisa diajukan ke pilot. Contoh tadi, distributor dengan perusahaan prinsipal dengan distributor misalnya membuat perjanjian distribusi ya, di mana di dalamnya itu termuat klausula arbitrase ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah kalau distributor itu memiliki hutang kepada prinsipal, itu prinsipal masih bisa mempilotkan gitu. Padahal di dalam perjanjian itu sudah dicantumkan klausula arbitrase ya. Jawabannya adalah dapat ya. Karena apa? Di dalam undang-undang kepilotan itu disebutkan loh, meskipun para pihak itu sudah memilih klausula arbitrase dalam perjanjian mereka, tapi itu tidak mengecualikan bagi kreditur yang memiliki memang hutang dan hutang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dia memiliki kreditur untuk mengajukan permohonan pilot. Nah, jadi tetap bisa diajukan permohonan pilot, tetapi arbitrase sendiri tidak berwenang untuk menyatakan satu perusahaan atau satu pihak itu pilot gitu atas permohonan pihak lain di situ. Meskipun klausula arbitrase gitu. Karena apa? Karena ini topik yang kedua besok Pak sebenarnya. Karena tadi kalau kita lihat definisi ini adalah arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata. Nah, yang dimaksud dengan sengketa perdata ini adalah tidak semua sengketa perdata bisa diselesaikan dengan cara arbitrase. Bisa diselesaikan dengan cara perdata yang tidak bisa diselesaikan lebih banyak daripada yang bisa diselesaikan dengan arbitrase itu. Nah, cuma yang menjadi menarik tadi adalah tadi kan klausula arbitrase tidak mencegah
mengajukan permohonan pilot. Nah, cuma di dalam peraturan PKPU, setahu saya nggak ada. Cuma majelis tetap mengatakan bahwa yaitu secara analogis karena PKPU dengan kepilotan itu satu paket gitu. Satu paket dalam satu undang-undang, sehingga secara analogis dalam permohonan PKPU pun mengecualikan arbitrase. Jadi seandainya kalau para pihak telah memperjanjikan arbitrase, kalau memang salah satu pihak itu berhutang kepada pihak lain, si kreditur itu tetap bisa mengajukan permohonan PKPU. Demikian Pak penjelasannya, Pak. Jadi arbitrase tidak bisa menyatakan atau tidak memiliki jurisdiction untuk menyatakan satu perusahaan itu pilot, Pak. Atau satu pihak itu pilot, betul. Atau PKPU. Gitu. Jadi kalau PKPU atau pilot ya tetap ke pengadilan niaga yang bersangkutan, Pak. Berarti, mohon maaf Pak Ya. Setiadi, berarti di sini arbitrase hanya mungkin sekedar memberikan advice saja begitu atau bagaimana, Pak? Enggak, arbitrase pada prinsipnya memberikan putusan, Pak. Oh, arbitrase artinya arbitrase memberikan putusan, Betul. lalu kemudian eksekutorialnya tetap di pengadilan gitu, Pak? Betul, Pak, gitu kan. Gitu. Oh, putusan arbitrasenya kira-kira seperti apa, Pak, kalau seperti itu? Nah, biasanya putusan arbitrase yang umum atau kebanyakan itu adalah mengenai soal wan prestasi dan soal besarnya ganti kerugian. Gitu. Jadi biasanya yang umum seperti itu. Gitu. Ini, Pak, yang untuk yang kepailitan? Nggak ada, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau yang kepailitan nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Oh. Nggak bisa, Pak. Ya. Gitu kan. Jadi pilot, jadi arbitrase, kalau kita mengajukan ke arbitrase untuk dikatakan pilot, nggak bisa, Pak. Arbitrase akan menolak kewenangan itu. Gitu. Oh, ya, makasih Pak. Pak, sama-sama, Pak. Ya, ini masih ada waktu kira-kira 15 menit ya, 14 menit. Kalau ada komentar atau tanggapan atau mungkin suggestion mengenai, karena ini nanti akan berulang ya. So, setelah habis 9 akan muncul satu lagi. Jadi kalau ada yang lebih bagus, lebih masukan lagi mengenai apa yang perlu diuraikan di dalam modul 1 ini, ya silahkan dengan senang hati. Ya, terima kasih. Ini juga kepada bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah berpartisipasi ya. Ini ada Pak Hakim, Pak Ketua Pengadilan ya. Dan Pak dari Surabaya, Pak Teddy. Pak Kakar, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saya mau tanya, Haji. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ini anak buah lama ini. Iya, Pak. Kita hormat nih, Pak. Ini alumni. Iya, Pak. Iya. Sepengetahuan saya ya, kalau membuat satu perjanjian, itu di sana kan sudah ada choice of law and choice of forum. Ya. Jadi kalau ada sengketa, misalnya diselesaikan di arbitrase, ya sudah pasti ke arbitrase. Tidak mungkin kalau itu misalnya sudah choice of law, ada choice of forumnya ke arbitrase, kita kalau mau pilotan orang lain ke pengadilan, mana bisa? Mungkin bisa kasih petunjuk itu. Iya, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Teddy ya. Ya. Jadi memang tadinya saya berpikiran juga sama dengan Pak Teddy begitu ya. Ya. Jadi kalau kita sudah memilih choice of forum atau choice of dispute resolution itu arbitrase, maka otomatis akan mengesampingkan kewenangan atau yurisdiksi ke pengadilan, Pak. Ya. Nah, tetapi di dalam undang-undang kepailitan, undang-undang nomor berapa ya? Saya lupa itu ada pasal yang secara spesifik mengatur itu, Pak. Jadi meskipun itu para pihak sudah terikat dengan perjanjian arbitrase, tetapi tetap majelis di pengadilan niaga tetap berwenang untuk menjatuhkan putusan pilot, Pak, terhadap salah satu pihak sepanjang bisa dibuktikan ada hutang, yang kedua hutang jatuh tempo, dan sedikitnya memiliki 2 kreditur. Hanya memang yang kadang-kadang suka dispute soal PKPU, Pak, karena di dalam kan undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang ada 2 bagian sebenarnya. Satu mengenai kepailitan, yang kedua PKPU. Ya, satu PKPU. Kepailitan itu secara eksplisit disebutkan, tapi dalam bagian PKPU tidak. Nah, sehingga kita suatu saat pernah berargumentasi, Pak, ini PKPU harusnya nggak bisa, Pak, gitu kan? Karena apa? Nggak ada undang-undang yang ngomong PKPU gitu. Tapi hakimnya ngomong bahwa analogi dari pasal tertentu di kepailitan. Gitu. Nah, sehingga tetap berwenang, Pak. Bahkan kita pada waktu itu sengketanya sedang jalan nih, Pak. Di arbitrase gitu kan. Kita sedang jalan arbitrase, salah satu pihak membawa ke
membawa ke pengadilan niaga gitu. Nah, jadi tetap mempunyai kewenangan gitu, Pak. Saya lupa pasalnya, tapi nanti saya ngerti. Ya, nanti saya cari. Nah, ada tuh Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya, masukannya bagus sekali. Ya. Ya. Mohon izin Pak Setiadi. Ya, silakan. Menambahkan tadi yang Bapak sampaikan mengenai meskipun ada klausul arbitrase, tetap bisa diajukan permohonan pilot itu di pasal 303 Pak, Undang-Undang 37 2004. Di situ dikatakan tetap bisa kita mengajukan permohonan pilot. Setuju tadi dengan yang Bapak sampaikan, berarti secara analogi juga berlaku untuk permohonan PKPU. Dan di sini ditambahkan Pak di undang-undang yang penting selama unsur pembuktian mengenai keberadaan minimal adanya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, juga ada keberadaan minimal 2 kreditor, selama itu terpenuhi maka klausul arbitrase itu tidak menghalangi permohonan kepilitan ke pengadilan niaga gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Grace ya. Itu memang, dan itu ada banyak sekali presiden, artinya ada banyak sekali putusan-putusan pengadilan niaga yang mengatur itu, yang memutuskan demikian Pak. Gitu. Itu sering sekali dijadikan argumentasi Pak, bahwa argumentasi defense bahwa ini sebenarnya majelis tidak berwenang gitu Pak, mengenai kewenangan diaksepsi gitu, tapi tetap aja jalan gitu kan. Dengan memang pasalnya ada gitu. 303 tadi Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya, barangkali ada yang lainnya yang menambahkan atau ya ini karena baru awal ya, ini baru awal kita baru mempelajari mengenai regulasi ya, regulasi yang penting-penting regulasi. Jadi dengan 4 regulasi itu sebenarnya kita udah cukup ya. Cuma untuk bisa memahami konvensi New York terutama nanti kita akan berbicara yang semakin dalam ya, karena meskipun itu konvensi New York itu cuma beberapa pasal saja, jauh lebih tebal Undang-Undang Nomor 30, tetapi tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap New York Convention ya. Nah, sehingga bagi saya juga ini sangat penting untuk saya menyampaikan kepada forum, cobalah kita baca secara teliti mengenai konvensi New York tersebut. Kita akan akhiri di jam 5.15 ya, kira-kira mungkin 7 menit lagi kalau tidak ada pertanyaan. Jadi nanti di berikutnya adalah kita akan bicara mengenai bab modul 2 ya, hari Sabtu besok, yaitu mengenai arbitrabilitas ya, atau arbitrability. Jadi arbitrability adalah next modul kedua, ini penting sekali. Sebagai pengantar, tidak semua sengketa itu bisa diselesaikan dengan cara arbitrase. Jadi arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa ya. Jadi kita harus ingat arbitrase caranya bagaimana? Caranya 2 orang memilih satu pihak ketiga, 2 orang yang bersengketa memilih satu pihak ketiga yang nanti akan memutuskan sengketa mereka. Nah, jadi itu yang disebut dengan arbitrase, caranya begitu ya. Nah, tapi tidak semua sengketa perdata itu bisa diselesaikan dengan cara arbitrase gitu. Ada banyak sekali sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara perdata. Lebih banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan cara arbitrase daripada yang bisa diselesaikan dengan cara arbitrase. Nah, namun bagi kita, bagi yang orang belajar hukum, bagi corporate lawyers, bagi commercial lawyers, bagi litigation lawyer, rasanya kita baru berdiri di kaki sebelah. Misalnya contoh commercial litigation lawyer, kita baru bisa, kaki kita baru sebelah tuh kalau kita hanya tahu litigation di pengadilan, karena ada penyelesaian di luar pengadilan nih, yang semakin hari semakin banyak nih ya. Jadi idealnya kaki kita mesti 2 ya, kita bisa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi komersial atau corporate lawyer juga demikian. Corporate lawyer biasanya kan menghandle non litigasi, commercial lawyer menghandle drafting, tapi tidak akan komplit kalau kita tidak tahu endingnya, bagaimana itu perjanjian yang kita buat itu akan bisa ditegakkan nanti di dalam pada saat terjadi dispute-nya. Nah, sehingga menurut saya posisi demikian akan menjadi sangat ideal kita
belajar yang paling tidak basic dari arbitration ini. Sementara itu yang akan saya sampaikan, kurang 5 menit. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti sesi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi pada hari Sabtu. Wah, ini sebentar. Ini ada yang nanya nih, ternyata saya maaf ini. Itu. Nah, jadi untuk Ibu Dani Tribuana ya, itu silahkan join di Telegram group ya. Ini saya kasihkan Telegram grupnya nih ya. Telegram group, silahkan di search Telegram group belajar arbitrase dari rumah ya. Itu adanya, silahkan join. Kemudian ada lagi pertanyaan dari, sebentar ya. Ada lagi pertanyaan dari, sebentar ya. Silahkan Telegram group ini join ya. Kemudian ada pertanyaan dari Carlo ya. Bagaimana cara kita mengajukan penolakan terhadap, nah ini pasal 6 ayat 1 nih. Ini problematika yang sebenarnya ini materi di nanti Pak ya, Pak Carlo, ini mohon maaf ya. Ini materi terakhir tuh pada saat kita enforcement ya. Bagaimana kita resisting gitu kan. Nah, resisting karena ada beberapa pendapat di sini kan. Resisting ini mungkin juga ada Bapak Ketua Pengadilan yang nanti bisa memberikan masukan ya. Bagaimana kita mengaplikasikan New York Convention artikel 5 ayat 1 itu. Karena apa? Karena ini banyak sekali kita ditanyakan nih kan, nih gimana melaksanakan itu, tapi kita nggak pernah bisa jawab gimana gitu kan. Karena tadi kita sebagai highlight sedikit, permohonan recognition and enforcement itu biasanya adalah secara ex parte gitu, tidak secara dua partai ya. Jadi ada ex parte. Nah, karena ex parte biasanya si termohon tidak akan tahu ya sampai dengan itu diberikan penetapan eksekuatur ya. Nah, ini di sini juga ada diskrepansi antara teori dengan praktek itu, dengan undang-undang dengan pelaksanaan ya. Di mana kalau dengan undang-undang itu kan bunyinya putusan ya. Tapi kalau kita lihat dalam praktek itu bunyinya penetapan. Nah, apakah ini nanti ada dampaknya? Kita di poin nanti di modul ke-9 tuh. Ya. Terus kemudian Telegram nggak ada, WA group nggak ada, WA group ya ini kemudian ada yang raise hand tadi, siapa ya tadi ya? Ada yang raise hand, Muhammad Iksan, silakan, Mas Muhammad Iksan. Halo. Ya silakan. Ada pertanyaan nih Pak Muhammad Iksan, silakan. Silakan Pak Muhammad Iksan. Jadi bertanya. Masih ada waktu 2 menit Pak Muhammad Iksan. Ini ada yang nanya lagi mengenai Telegram. Kita nggak ada WA group ya. Adanya Telegram group. Mungkin Pak Yudo bisa download itu ya, bisa download aplikasi aplikasi Telegram, kemudian search di grup ya. Jadi nanti tinggal join aja, nanti kita share di situ. Dan juga informasi itu ya. Tadi Pak Muhammad Iksan jadi tanya. Halo. Oh nggak jadi ya, Pak Muhammad Iksan tak jadi bertanya. Ya udah kalau tidak ada lagi 1 menit ke depan kita akan tutup materinya. Sampai jumpa di hari Sabtu jam 10 ya dengan materi arbitrabilitas sengketa atau arbitrability issue ya. Ini sengketa yang menarik khususnya terkait dengan international arbitration. Oke, kalau tidak ada sekali lagi
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa ya. Kita foto sebentar nih. Kita foto sebentar supaya ada dokumentasi. Mohon bisa ya, kita page pertama, satu, page kedua, page ketiga. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Salam sehat ya semuanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bye. Terima Sampai kasih jumpa Sabtu. Mas Aji. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh, habis.